Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya Tubagus Nasrullah dengan NIM 201351134 akan menjelaskan mengenai sistem informasi, transformasi prosedur penjualan barang di toko material dari sistem manual ke sistem yang terkomputerisasi. Lalu, apa sih itu prosedur penjualan barang di toko material? Yaitu suatu proses penjualan segala jenis produk material kepada pelanggan. Dan proses ini melibatkan proses transaksi jual beli, nota pembayaran, dan laporan keuangan kepada pemilik toko. Setelah itu, apa saja permasalahan prosedur penjualan barang pada sistem manual ini? Yang pertama, pencatatan secara manual akan memerlukan buku atau kertas catatan untuk pencatatan transaksi. Sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, pencatatan hanya cukup diinput melalui komputer. Yang kedua, rentan akan terjadinya kesalahan perhitungan. Sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, kesalahan hitung akan sangat sedikit terjadi, bahkan dapat tidak terjadi. Yang ketiga, menghambat untuk menetapkan keputusan bisnis, karena waktu yang cukup lama dalam menghasilkan laporan penjualan. Sedangkan jika menggunakan aplikasi penjualan, akan mempercepat dalam menetapkan keputusan bisnis, karena laporan dapat selesai dengan cepat. Lalu ide dan solusi dalam mengembangkan prosedur penjualan barang pada sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi. Yang pertama, mempermudah dalam memproses transaksi penjualan. Dalam menggunakan aplikasi kasir yang terkomputerisasi, maka kasir hanya perlu melakukan input data melalui komputer. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan. Dengan menggunakan aplikasi penjualan, kesalahan hitung akan sangat sedikit terjadi, bahkan dapat tidak terjadi. Ketiga, mempercepat dalam menetapkan keputusan bisnis, karena laporan dapat selesai dengan cepat. Baik, untuk selanjutnya flow map. Flow map yang saya buat di sini menggambarkan alur dari proses penjualan barang di toko material. Lalu untuk entitasnya di sini ada 4, yaitu pelanggan, penjual, keuangan atau kasir, dan pemilik. Untuk prosesnya, pertama-tama mulai, lalu proses pelanggan melakukan permintaan barang. Di sini prosesnya masih manual. Lalu proses penjualan menerima permintaan barang dan mencari barang. Jika barang tersedia, maka proses lanjut ke kasir. Dan jika tidak, maka proses kembali ke pelanggan atau selesai. Selanjutnya kasir membuat nota, data, dan nota penjualan direkam. Nota penjualan masuk ke dalam arsip toko. Dan nota penjualan juga masuk ke dalam laporan keuangan pemilik toko. Setelah itu, nota penjualan diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi dan proses berakhir. Nah, karena prosesnya di sini masih manual, usulan dari saya sendiri yaitu akan merubah proses manual ini menjadi terkomputerisasi, seperti yang dijelaskan dari ide dan solusi tadi. Jadi nanti untuk khususnya pada kasir ini, dalam membuat nota itu tidak akan banyak membuang kertas, dan proses perhitungan pun akan cepat karena telah menggunakan sistem terkomputerisasi. Berikutnya di sini ada diagram konteks prosedur penjualan barang di toko material. Di sini terdiri dari 4 entitas, yaitu pelanggan, penjual, kasir, dan pemilik. Dan nama sistem kita buat dalam sebuah lingkaran ini. Lalu di sini ada data order, data barang, lalu data transaksi harian. Ini sesuai dengan input dan outputnya. Dimulai dari pelanggan, hubungannya ke sistem, melakukan pesanan lalu diproses. Lalu hubungan kasir ke sistem penjualan ini adalah petugas mengelola pembayaran, data pembayaran, baik nota maupun laporan keuangan. Lalu pelanggan hubungannya dengan sistem yaitu melakukan proses pembayaran. Sedangkan pemilik hanya menerima laporan saja. Berikutnya yaitu diagram flow data atau DFD. Di sini terdapat 2 proses, yaitu proses sistem informasi dan buat laporan. Dimulai dari pelanggan melakukan permintaan pemesanan, lalu diproses, lalu menuju konfirmasi pesanan ke penjual. Penjual melakukan proses, lalu mengirim pesanan kembali ke pelanggan. Nah, dalam proses ini
Melanjut ke rekaman laporan ke kasir. Di kasir melakukan proses membuat nota ke pelanggan juga dan mengintegrasikan ke pembayaran sehingga data pelanggan ada di sini. Lalu kembali lagi ke sini dari penjual ke buat laporan. Nah, laporan ini menuju juga ke pemilik sehingga pemilik mengakses laporan tersebut. Baik, sekiranya cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.